Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Desak pelaku persekusi diadili, ratusan kader Gerindra geruduk Polres Banggai. Kunjungi Buntet Pesantren Cirebon, Kapolri silaturahmi ke Dewan Sepuh hingga resmikan pondok. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus di Vatikan Senin pagi waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan bela sungkawa dan mengenang jasa-jasa sang pimpinan Gereja Katolik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus pada Senin pagi waktu Vatikan pada tanggal 21 April 2025. Ia mengenang Paus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan lintas bangsa. Presiden Prabowo juga mengingat momen istimewa ketika Paus Fransiskus mengunjungi Jakarta pada tahun 2024. Kunjungan tersebut dinilai meninggalkan kesan mendalam tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti keteladanan Paus Fransiskus dalam menjalani kehidupan sederhana, berpihak pada kaum miskin, serta menunjukkan kepedulian lintas agama dan juga budaya. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai warisan moral yang patut dijaga. Presiden Prabowo memberikan penghormatan terakhir bagi Paus Fransiskus. Ia menyampaikan bahwa pesan perdamaian dan kemanusiaan dari Paus akan selalu membekas di hati seluruh umat manusia. Saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik, namun di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Meninggalnya Paus Fransiskus membuat Vatikan akan menggelar konklav atau proses pemilihan Paus berikutnya dalam waktu 15 hari ke depan. Menurut Ketua Konferensi Wali Gereja Antonius Sugianto Bunjamin, menyatakan jika Kardinal Ignatius Suharyo mempunyai hak pilih atau dipilih sebagai Paus selanjutnya. Vatikan akan menggelar konklav atau proses pemilihan Paus berikutnya dalam waktu 15 hari ke depan setelah Paus Fransiskus dinyatakan meninggal dunia pada Senin sore. Ketua Konferensi Wali Gereja selanjutnya MGR Antonius Sugianto Bunjamin menyatakan jika Kardinal Ignatius Suharyo mempunyai hak pilih atau dipilih sebagai Paus selanjutnya, di mana kegiatan konklav akan diikuti kardinal seluruh dunia. Antonius juga menambahkan dalam aturan tidak semua kardinal memilih hak untuk memilih dan dipilih, di mana saat ini hanya sebanyak 120 kardinal yang memenuhi syarat harus kurang dari usia 80 tahun. Salah satu diantaranya yaitu Ignatius Suharyo. Konklav itu biasanya diadakan 15 sampai 20 hari setelah wafatnya. Iya. Nah itu di seluruh kardinal yang berhak itu akan diundang. Di seluruh dunia ini ada sekitar 200 kardinal, tetapi hanya 120 kardinal yang berhak memilih dan dipilih, yaitu kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Sebelumnya Paus Fransiskus yang merupakan pimpinan tertinggi umat Katolik ke-266 meninggal dunia pada Senin sore setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat mengalami pneumonia. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan pihak Oriental Sirkus Indonesia bersama dengan pengacara serta para korban sirkus buntut viralnya kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Taman Safari. Sahroni menyimpulkan bahwa dari pihak korban ingin ada tanggung jawab dari pihak pengelola sirkus manusia, namun tanggung jawab tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak pengelola. Ia menuturkan untuk pengusutan kasus tersebut sulit untuk dilanjutkan lantaran sudah puluhan tahun tidak ditangani. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPR ingin mendengar secara langsung dari pihak korban dan pengelola agar dapat mengetahui apa keinginan kedua belah pihak dari pertemuan tersebut. Si pengelola sendiri merasa dirugikan karena pemberitaannya tidak sepenuhnya benar. Misalnya tadi ada contoh, ada namanya Ilda kalau nggak salah, yang jatuh, yang katanya nggak diberikan perawatan. Ternyata kan dijawab, diberikan perawatan sampai diterbangin dan nilainya sampai 36 juta. Nah, ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pihak Komisi 2 DPR RI mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan kesehatan di IKN terkait pemindahan pemerintahan. Hal ini mengemuka dalam agenda rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat antara pihak Komisi 2 DPR dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara serta Otorita Ibu Kota Nusantara, Selasa pagi di Gedung Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR Dedi Sitorus menanyakan sejauh mana kesiapan infrastruktur yang mendukung kinerja ASN yang direncanakan pindah bertahap sejak Juni hingga Oktober mendatang. Menurutnya, selain kepastian infrastruktur pendukung ASN untuk bekerja dan bermukim di IKN, memperdalam pertanyaan pemerintah dan IKN perlu memastikan infrastruktur pendukung seperti faktor kesehatan dan medis, pendidikan hingga hiburan dipastikan tersedia serta siap digunakan. Seperti diberitakan, sekitar 11.991 pegawai ASN pernah direncanakan untuk dipindahkan pada Oktober 2024 lalu. Namun bergantinya pemerintahan dan bertambahnya jumlah kementerian lembaga, maka faktor penyesuaian masih diperlukan. Hingga saat ini pemindahan ASN ke IKN masih menunggu tanda tangan surat peraturan Presiden Perpres. Pertanyaan saya, Pak, yang rumah sakit yang Bapak sebut ini sudah ready to operate? Ready to operate atau sudah operate? Sudah operate. Jadi dokter sudah ada di sana. Sejumlah yang dibutuhkan dokter umum, spesialis dan sebagainya. Atau fisiknya aja yang sudah. Ya, dokternya sudah sesuai persyaratan belum kalau dia rumah sakit kayak begitu? Berapa umum, berapa spesialis? Tolong kita dikasih datanya, Pak. Karena ini menyangkut keselamatan orang di sana. Kan gitu nih, jangan kalau cuma dokter umum aja di sana, Pak, ya itu belum ready namanya, Pak. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya, pemerintah akan mensukseskan program Koperasi Merah Putih. Hal ini merupakan bentuk dari Asta Cita, yakni membangun dari desa. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan ada 3 skema untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih. Setelah melakukan rapat lanjutan sosialisasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih Wilayah 2 bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri lainnya, serta Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Geraha Mandiri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Koperasi Desa Merah Putih memiliki 3 sumber, yakni membentuk koperasi baru atau koperasi yang jalannya bagus kemudian diubah menjadi Koperasi Merah Putih, atau koperasi yang sebetulnya sudah ada namun tidak berjalan dengan baik yang kemudian akan dapat direvitalisasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Di mana tujuan dari adanya Koperasi Merah Putih ini adalah bentuk program Presiden Prabowo Subianto melalui pemerintah dan perwujudan bagaimana negara bisa sampai ke masyarakat hingga yang paling bawah melalui Koperasi Desa Merah Putih. Sudaryono menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan program untuk rakyat ini dapat membantu rakyat yang sakit
dapat berobat dengan biaya yang tidak mahal, mendapatkan sembako dengan harga yang baik. Hasil panen dari rakyat yang dijual dengan harga jual yang baik LPG dan juga pupuk, sehingga rakyat di desa dapat mengkonsumsi protein dengan jumlah yang baik. Adapun terkait anggaran, pihaknya belum dapat memastikan besaran yang akan direalisasikan dari anggaran pendapatan belanja negara untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kan media ketahui, ini adalah lanjutan dari 5 rapat sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Hari ini kita laksanakan sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan seluruh Pulau Kalimantan. Dari Jakarta, sana saya Rusangga Dagung, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa merasa dilecehkan, 2 kadernya dipersekusi. Ratusan kader Gerindra di Kabupaten Banggai kembali turun unjuk rasa melakukan aksi di Polres Banggai Senin 20 April 2025. Aksi yang diikuti ratusan massa ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banggai Wardani Murad Husain dan dihadiri oleh semua anggota DPRD asal fraksi Gerindra. Di hadapan Kapolres Banggai dan jajarannya, Wakil Ketua 1 DPRD Banggai Wardani Murad dengan lantang menyuarakan aspirasinya untuk menuntut keadilan. Wardani Murad mengatakan semua kader Gerindra datang di Polres Banggai untuk meminta keadilan. Ia berharap sebagai negara hukum, jika kasus persekusi ini dibiarkan, maka bisa ada persekusi lainnya yang terjadi. Wardani Murad menuturkan terkait adanya kasus persekusi ini, semua mata publik kini tertuju kepada Polres Banggai. Ia mengungkapkan seorang anggota DPRD saja bisa dipersekusi, bagaimana dengan rakyat biasa? Ironisnya persekusi itu terjadi di rumah mereka. Wardani Murad meminta agar Polres Banggai untuk segera mengadili para pelaku persekusi yang terjadi di Kecamatan Toili. Desakan untuk mengusut tuntas kasus persekusi juga disuarakan Wardani Husain, Wakil Ketua DPRD Banggai. Wardani mengungkapkan persekusi yang terjadi di Toili saat PSU sebagai kader Gerindra merasa dilecehkan. Wardani meminta kepada Polres Banggai untuk mengusut tuntas kasus persekusi yang dialami 2 kader Gerindra besutan Prabowo Subianto. Sementara itu, Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari menegaskan sebagai penanggung jawab memastikan semua berjalan sebagai mestinya dan profesional. Penerimaan laporan, kemudian dari pemeriksaan saksi ataupun pelapor sampai dengan hari ini kami melakukan undangan panggilan terhadap terduga pelaku. Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari memastikan penanganan kasus dugaan persekusi ini ditangani secara profesional. Setelah mendengarkan penyampaian Kapolres Banggai, masa aksi membubarkan diri dan melanjutkan aksi damai di Tugu Adipura Luhuk sesuai agenda. Terkait kasus persekusi ini, masa aksi memberikan waktu Polres Banggai 2 kali 24 jam. Jika kasus ini belum juga ada kejelasan, Gerindra Banggai akan kembali turun melakukan unjuk rasa yang lebih besar. Sejumlah warga jadikan jembatan penghubung di Jalan Raya Raden Fatah, Ciledug, Tangerang sebagai tempat pembuangan sampah. Akibatnya terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap hingga menutup badan jalan. Tumpukan sampah ini terjadi di sebuah jembatan penghubung antar kota Tangerang Selatan dan kota Tangerang di Jalan Raden Fatah, Parung Serap, Ciledug, Tangerang, Banten. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap ini terjadi akibat perilaku buruk warga dan juga pemotor yang membuang sampah sembarangan. Bahkan beberapa pemotor sempat terlihat hendak membuang bungkusan plastik besar yang berisikan sampah keluarga di jembatan tersebut. Selain bau tak sedap, tumpukan sampah juga memakan sebagian badan jalan sehingga terjadi penyempitan ruas jalanan. Biasanya ulah masyarakat yang membuang sampah terjadi pada tengah malam hingga menjelang pagi hari saat suasana sepi. Tak hanya sampah rumah tangga seperti kasur, bekas makanan, hingga peti diangkut menggunakan 2 truk setiap harinya.
Petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang menyebut beberapa upaya sudah dilakukan untuk mencegah warga membuang sampah sembarangan. Salah satunya menangkap dan menindak tegas para pelaku pembuangan sampah tersebut. Kendati demikian, hal ini tidak lantas membuat warga dan pengguna motor kapok. Selain itu, petugas juga sempat memasangi spanduk larangan buang sampah di lokasi jembatan tersebut. Namun yang ada, spanduk tersebut justru dibongkar dan dibuang oleh warga. Tiap hari kayak gini, Bang? Tiap hari. Yang buang orang mana aja, Bang? Ya, tergantung dari wilayah-wilayah lah. Kebanyakan yang dari Tangsel. Dari ya setiap orang lewat bawa motor aja. Nggak ketahuan pagi, siang, sore, malam gitu? Nggak ketahuan. Itu dia pasti kalau ngebuang itu jam 1 malam atau jam... Minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah serta tak ada petugas di beberapa lokasi yang mengkoordinir pembuangan sampah terpadu jadi salah satu faktornya. Warga sendiri dihimbau untuk tidak membuang sampah lagi di lokasi tersebut. Selain terjadi penyempitan jalan, tumpukan sampah juga berdampak pada kesehatan serta menimbulkan bau tak sedap. Tim Liputan Berita Nasional TV. Untuk mengatasi banjir Jakarta, pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Sudin SDA Jakarta Selatan melakukan penggerukan di Kali Cideng untuk menuntaskan banjir di wilayah Tebet pada Senin pagi. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan sedimen lumpur di sepanjang Kali Cideng dengan mengerahkan 4 eksavator dan 8 unit dump truk beserta 100 personel pasukan biru lengkap dengan peralatan. Pengerukan ini tepatnya dilakukan di Kali Cideng segmen pertama Jalan Patra Kuningan Menteng dalam Tebet Jakarta Selatan. Untuk segmen pertama, kita lakukan pengerukan sepanjang 325 meter dan kedalaman 1-2 meter. Santo Kasudin SDA Jakarta Selatan mengatakan nantinya target pengerukan dalam segmen ini dengan total 1.134 meter dilakukan secara bertahap selama 1 minggu ke depan. Santo sendiri bersama Herianto selaku koordinator normalisasi waduk dan sungai periode 2013 hingga 2017 pada masa Gubernur DKI Jakarta Jokowi Ahok alias jalan dengan arahan program 100 hari kinerja Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno dalam menuntaskan banjir di Jakarta. Dan juga ini yang ketiga kita di Cideng ya, dan yang keempat ini kita ada di Kali Ciliwung. Ini semuanya kita sedang berjalan. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan, kebetulan ini musim kemarau, ini momen yang tepat lah untuk kita melakukan pengerukan. Sementara hadirnya Herianto untuk memberi masukan mengenai pengerukan lumpur di Kali Cideng, Menteng dalam Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, akibat diterjang hujan deras selama 2 hari berturut-turut, ratusan hektar tanaman padi siap panen di Kecamatan Palas, Lampung terendam banjir. Akibat bencana ditaksir para petani menderita kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Sebanyak 600 hektar lebih tanaman padi siap panen di Kecamatan Palas, Lampung Selatan terendam banjir. Rencana banjir tersebut disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga menyebabkan debit air di Sungai Wai Pisang meluap. Sehingga tanggul yang menghalangi tanaman padi tersebut baru saja dibuat oleh pemerintah setempat jebol akibat tidak kuat menahan derasnya arus air. Akibatnya ratusan hektar tanaman padi yang sebentar lagi siap untuk dipanen harus terendam banjir. Para petani pun harus menelan kerugian cukup besar akibat bencana tersebut lantaran tanaman padi yang sebentar lagi siap dipanen terancam gagal karena terendam air. Musibah banjir dialami petani tidak hanya saat sebelum panen, sebelumnya saat musim tanam pun para petani harus menelan kerugian cukup banyak lantaran tanaman padinya juga terendam banjir dan harus menanam kembali minimal 2 kali tanam. Ini kan habis dibenerin kan ya, Pak? Nah, itulah kesalahan dari PU. Dari awal sudah saya katakan dari petani ini ditimbun harus pakai pelonjong. Kalau nggak pakai pelonjong maka jebol lagi. Sementara itu berdasarkan data dari pemerintah Kecamatan Palas, sebanyak 600 hektar lebih tanaman padi di Kecamatan Palas terendam banjir akibat cuaca buruk lantaran diterjang hujan deras dengan intensitas tinggi
secara terus-menerus. Saat ini pihak kecamatan telah mendata tanaman padi di Kecamatan Palas yang terendam banjir dan akan melaporkan ke pemerintah kabupaten untuk ditindak lanjut. Data sementara kurang lebih ada dari 9 desa dengan total kurang lebih 611 hektar. Jadi per sekarang itu sudah ada 611 hektar yang terdampak. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan Pondok Al-Inaroh Al-Hikam, Buntet Pesantren di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa 22 April 2025. Bangunan pondok yang diresmikan Kapolri itu terdiri dari 3 lantai dengan total 30 kamar untuk santri lelaki, 18 kamar mandi, 2 ruang belajar serta aula terbuka. Dalam acara peresmian itu Kapolri menemui Dewan Sepuh Kiai serta pengurus yayasan lembaga Islam yang ada di wilayah Cirebon. Pasca silaturahmi tersebut, para kiai hingga Dewan Sepuh melakukan doa munajat khusus untuk negeri dan Polri. Acara peresmian bangunan pondok itu juga turut dihadiri oleh Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi, Bupati Cirebon Imron Rosyadi beserta jajaran PJU Mabes Polri dan Kapolda Jawa Barat. Setelah peresmian dan doa bersama Kapolri beserta undangan yang hadir kemudian melakukan peninjauan bangunan pondok yang nantinya akan digunakan Pondok Buntet Pesantren. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini mengatakan pemerintah tetap akan memindahkan ASN ke Ibu Kota Nusantara IKN, namun dilakukan bertahap sesuai penyesuaian struktur kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih. Perubahan jumlah kementerian dinilai berdampak pada skema penempatan ASN di IKN yang membutuhkan penapisan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat antara pihak Komisi 2 DPR dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara serta Otorita Ibu Kota Nusantara Selasa pagi di Gedung Parlemen. Rini mengatakan perencanaan pemindahan ASN sebenarnya sudah disiapkan sejak 2022 dengan tahap awal melibatkan 38 kementerian dan lembaga. Namun perubahan struktur kabinet dari 34 menjadi 48 kementerian menuntut penyesuaian terhadap susunan aparatur negara yang akan dipindahkan. Untuk tahap pertama, pemerintah memilih memindahkan kementerian dan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan seperti Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, serta instansi yang berkaitan dengan Pusat Keputusan Nasional. Menurutnya pemindahan dilakukan sesuai tahapan dalam Perpres nomor 63 dengan memperhitungkan kesiapan hunian dan infrastruktur penunjang. Sudah lapor kepada Kepala BKN namun belum semuanya. Jadi kami sebetulnya masih memberikan waktu kepada KL untuk mengkonsolidasikannya. Karena apa? Karena kami butuh struktur baru, itu kan banyak yang berubah strukturnya. Jadi kami akan sesuaikan lagi struktur yang harus melakukan penapisan ulang jadinya. Karena dulu 34 kementerian, sekarang menjadi 48 kementerian harus melakukan penapisan ulang dan kami akan sesuaikan dengan program presiden. Nah, ini kami. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Dan demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Lida Jita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.